Oke. Kulkas, episode Jodoh Pasti Bertamu, tag 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas Ki, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Pak. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai wahyu atas bimbingan. Oke, pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadam yuk. Lama tidak syuting, jadi lupa ya Ki. Kita tema hari ini yaitu tentang jodoh pasti bertamu. Tapi kita sekarang ada di mana dulu Ki? Oh iya betul Pak. Sekarang kita ada di kantor Ruby Tour. Ruby Tour ya, solusi untuk perjalanan umroh dan haji Anda. Datang ke Ruby Tour. Iya Pak. Ruby Tour bisa, pasti bisa luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kalau ingin merasakan perjalanan umroh luar biasa, solusinya Di Ruby Ruby Tour. Tour. Selain Ruby Tour kemana lagi? Kalipatur. Dan kita juga ditemani oleh kaos dakwah yang diproduk oleh MTR. Masyarakat Tanpa Riba. Nyaman dipakai ibadah, nyaman juga dipakai jalan-jalan. Kawan-kawan yang butuh kaos dakwah MTR, Masyarakat Tanpa Riba ini ya kaos dakwahnya, bisa lihat di Shopee, kodenya AM1267 atau IG-nya juga AM1267. Bisa beli partai besar ataupun kecil, hubungi handphonenya, catat 081 322 532 375. Insya Allah berkah karena dibuat oleh Masyarakat Tanpa Riba. Harus beli ya. Enak dipakai jalan-jalan juga dingin, coy. Tauhid sambil dakwah dalam kalau gitu ini apa? Sedekah tidak membuat kamu miskin. Maka sedekahlah. Until the end sampai mati. Tauhid sampai mati. Oke, kita membahas langsung ke tema, Pak. Tema kali ini kita berbicara tentang jodoh kembali. Karena jodoh itu di tangan Allah. Karena jodoh itu pasti keketrok ke lawang panto. Jadi sesuai dengan judul kita, jodoh pasti bertamu ya Pak. Nanti jodoh assalamualaikum ke rumah ya. Assalamualaikum cantik cenah. Ganteng-ganteng cenah, ganteng-ganteng. Ganteng doang. Jemput cewek depan Jangan gitu ya. Ganteng tapi harus jemput cewek di depan orang tua. Nah itu Pak. Bahasa milenial sekarang gitu Pak. Gimana Pak? Nah, sebelum berbicara tentang jodoh, apa sih Pak sesungguhnya jodoh itu? Gini Ki, saya sedang kumpulin dari berbagai macam manuskrip yang terserak. Ya, bahwa satu, jodoh itu adalah belahan jiwa yang terpisah. Jiwa dibelah jadi dua terpisah. Itu jodoh. Dua, jodoh itu adalah tulang rusuk yang masih rihlah. Jadi tulang rusuk kita masih rihlah, masih jalan-jalan ya. Jalan-jalannya pakai Ruby Tour. Kemudian ada yang bilang jodoh itu adalah rahasia Tuhan. Unpredictable, siapapun tidak bisa memprediksi. Itu Tuhan yang punya otoritas. Maka lahir istilah populer apa? Johan. Jodoh di tangan Tuhan. Yang keempat, rizki itu apa? Jodoh itu seperti kamu. Rizki. Ya. Jodoh itu seperti rizki. Yang kelima, ada yang bilang jodoh itu ibarat asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu juga. Gitu. Seperti cumi di laut, ikan emas di darat, di warteg bertemu juga gitu ya. Itu jodoh. Kemudian ada yang bilang bahwa jodoh itu adalah cermin diri, dan yang ketujuh, jodoh itu adalah mempertahankan hadiah dari Tuhan. Gitu. Bukan hanya di tangan Tuhan, tapi ketika Tuhan ngasih sesuatu dipertahankan. Mempertahankan hadiah itu adalah jodoh.
Gitu. Jangan diceraikan gitu. Aduh. Cari yang baru. Kalau mau nambah lagi. Berani. Oke, Pak. Kan tadi Bapak menyebut bahwa jodoh adalah belahan jiwa yang terpisah. Nah, ini maksudnya bagaimana, Pak? Gini, saya baca dari tulisan Plato. Iya. Di Indonesia tuh disebutnya Plato. Kalau di Eropa disebutnya Platon. Platon. Kalau orang Arab bilangnya Aplatun ya, dia seorang filosof. Dia ternyata tidak hanya sekedar ngomong tentang relasi filsafat dengan negara, dengan politik juga dengan alam, tetapi dia juga ngomong relasi filsafat dengan cinta, termasuk dengan jodoh. Plato punya konsep tentang soulmate. Pernah dengar soulmate? Bukan Ustadz soulmate ya. Nggak ada soulmate ya. Konsepnya ini dikonstruk dari mitologi Yunani tentang manusia. Jadi gini, kata mitos Yunani, manusia itu adalah makhluk yang berkepala 2, berbadan 1, bertangan 4, dan berkaki 4. Lihat sok kalau di gambar-gambar buku filsafat manusia ya, seperti gitu. Nah, ada 3 jenis. Ada double laki-laki, ada double perempuan, ada double laki dan perempuan. Jadi jenis yang pertama itu mewakili matahari, laki-laki dengan laki-laki. Jadi dalam satu tubuh 2 wajah laki-laki, 4 tangan laki-laki, 4 kaki laki-laki. Yang kedua ada double perempuan, 2 wajah perempuan, 4 tangan perempuan, 4 kaki perempuan. Yang ketiga sebagai mewakili jenis bulan, kalau tadi perempuan bumi, itu ada double laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi dalam satu tubuh ada wajah perempuan, ada wajah laki-laki, ada 4 kaki dan ada 4 tangan. Nah, 3 jenis manusia ini ternyata itu sangat dibenci oleh para dewa. Jadi dewa-dewa di Yunani itu sangat benci pada manusia seperti itu. Maka mereka punya rencana untuk membinasakan manusia. Kemudian dewa tertinggi yakni dewa Zeus, dia punya rencana lain atau Zeus ya apapun namanya itu. Maka dewa Zeus itu akhirnya membelah manusia itu yang double tadi. Jadi yang double laki-laki dibelah secara vertikal. Hingga pisahlah seperti kita hari ini. 1 wajah, 2 tangan, 2 kaki. Laki-laki. Yang perempuan juga sama dibelah secara vertikal. Hingga ada 2 perempuan yang terpisah asalnya dalam satu tubuh. Sementara yang perempuan laki-laki juga dibelah menjadi 2. Ada laki-laki dan perempuan. Itu masing-masing belahannya disimpan dalam jarak yang jauh. Nah, hingga masing-masing belahan itu merasakan sakit yang luar biasa. Sakitnya apa? Sakitnya karena rindu. Karena asalnya satu kan dibelah, ada kerinduan gitu. Nah, dari sanalah rasa sakit yang diderita oleh seseorang karena ingin rindu dengan belahan jiwanya itu, itulah yang kata Plato disebut dengan cinta. Gitu. Cinta itu sakit. Untuk bertemu dengan belahan jiwanya. Kan ada yang ngandel cinta itu kan seperti kentut. Ditahan sakit, dikeluarkan malu. Kan kayak gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Nah, dari konsep mitos belahan jiwa yang disampaikan Plato dapat disimpulkan begini, bahwa cinta itu adalah perasaan rindu untuk bertemu dengan belahan jiwa yang terpisah. Kemudian, jodoh adalah perasaan rindu untuk bertamu dan menyatukan diri dengan belahan jiwa yang sudah ketemu. Kan itu konsep soulmate itu. Maka kalau paling tidak gini lah, setiap kita kan punya, kalau kita punya teman terdekat, siapa? Teman terdekat. Itu soulmate. Itu konon katanya dari double laki-laki yang dibelah gitu. Dan ketika ada laki-laki dan perempuan yang dibelah, itu jadi bagian dari jodoh kita. Oke, jadi kesimpulannya jodoh setiap kita itu sudah ada dari mitologi Yunani. Tugas kita adalah mencarinya. Maka kata Plato, jodoh itu adalah mencari ikhtiar untuk mencari belahan jiwa yang dipisahkan. Gitu. Ya. Iki sekarang sudah ketemu dengan belahan jiwanya? Iya. Ya, Ada istri. Ada istri. Itu sebenarnya tulang rusuk kamu. Tulang rusuk yang lain masih belum ketemu. Nggak tahu kalau bio soulmate-nya itu siapa, teman dekatnya. Kan jodoh belum, masih jauh. Oke, itu.
Intinya jodoh tuh memang udah ada. Sudah ada kata yang pertama ya, kata mitologi Yunani yang diturunkan dalam konsep filsafat. Cuma jauh Filsafatnya ya menurut saya masih agak ya, periode mitos ya. Iya. Ya sekarang kita sudah ada di periode Jatos ya. Dari mitos sampai ke Jatos. Ubertos. Baltos. Batos, totos gitu. Oke, lanjut Pak. Tadi kan Bapak menyebut bahwa jodoh adalah tulang rusuk yang belum hijrah tapi masih rihlah, masih jalan-jalan. Oke. Iya. Nah, ini maksudnya bagaimana, Pak? Ya, jodoh itu adalah tulang rusuk yang masih belum hijrah, dia masih rihlah, masih jalan-jalan gitu. Bio udah punya jodoh, tapi belum balik gitu, belum hijrah, masih rihlah, jalan-jalan dulu. Pakai apa jalan-jalannya? Rubitur. Masih jalan-jalan, belum balik gitu. Iya. Karena itu perempuan suka jalan-jalan. Kan ini didasari oleh hadis Nabi gini. Kata Nabi begini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa saja yang iman pada Allah dan hari akhir, fa idza syahida amron falyatakallam bi khair au liyaskut. Yang beriman pada Allah dan hari akhir, kata hadis ini, jika melihat sesuatu, obrolkan sesuatu itu dengan baik. Jika tidak, diam saja. Lanjutan hadis itu, wastausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dilai. Jadi hendaklah kalian itu bicara dengan lemah lembut gitu, bersikap baik pada wanita. Kenapa? Sebab wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jadi wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Nah, maka menurut hadis ini setiap laki-laki sudah punya tulang rusuknya yang masih bermain-main, masih jalan kaki atau masih jalan-jalan. Sementara setiap perempuan adalah tulang rusuk yang membutuhkan kembali ke tempat asalnya. Dalam konsep ini, jodoh adalah pertemuan antara tulang rusuk dengan asalnya. Pasti ada jodoh itu nanti gitu. Pasti ada. Pasti ada. Nah, hal ini kan diperkuat lagi oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 1, kata Allah ini, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu dari laki-laki, perempuan itu dari tulang rusuknya. Gitu. Jadi harus beriman pada Allah. Lalu setelah itu kata Allah, wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Terus dijadikanlah si istri dari tulang rusuk itu pasangan kamu, lalu berkembang biaklah menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Gitu. Jadi jodoh itu adalah tulang rusuk ya yang masih jalan-jalan. Tulang rusuk yang masih rihlah. Yang masih piknik. Makanya yang suka piknik biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Karena dia jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus. Jadi santai aja ya. Nanti juga pasti bertemu. Oke Pak, lanjutan Pak. Lalu kalau ada mereka yang sudah menikah kemudian cerai, ini banyak sekali ya. Bagaimana dengan konsep tulang rusuk ini Pak? Oke. Hingga ada istilah Mantan. terindah. Oke. Jawabannya pendek, saya nggak mau jawab panjang-panjang gini. Bahwa ketika ada yang sudah menikah cerai, lalu jadi mantan. Itu bagaimana dengan konsep tulang rusuk? Jawabannya, mantan adalah tulang rusuk yang kesasar. Nyasar. Ada yang bilang juga mantan adalah belahan jiwa orang lain yang pernah singgah di jiwa kita. Kata Ariel. Jadi mantan adalah belahan jiwa orang lain yang pernah singgah di hati kita. Kata Ariel. Ariel Noah. Jadi gitu, jadi pacaran lama 10 tahun. Tapi nikahnya bukan sama itu. Menjaga jodoh orang. Jadi itu menjaga jodoh orang, dibiayaan, makan di atur nuhun nikah namang kan jeung sabulan. Jadi atur nuhun tos ngajagaan jodoh abi cenah. Ganteng. Ganteng pokoknya. Iya jadi nggak capruk ya. Kebanyakan seperti itu. Oke Pak, berikutnya jodoh itu adalah rahasia Tuhan yang sebut tadi Johan Pak. Oke. Nah benar nggak Pak itu? Benar, jodoh itu juga kalau kita orang beragama ya, kalau tadi kan sudut pandang filsafat, yang kedua sudut pandang hadis. Sekarang dalam Al-Quran bahwa di Quran surah Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Jadi kata Allah, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Bahkan diperkuat lagi dalam hadis gitu, al-arwah junudun mujannadatun fama ta'arufa minha ikhtalapa wa ma tanakara minha ikhtalapa. Jadi
ruh itu ibarat tentara yang berpasang-pasangan. Kata para muhaddisin menurut hadis ini bahwa sesungguhnya sejak dari alam ruh kita sudah dipasangkan. Gitu. Iki sama Fitri sejak di alam ruh sudah dipasangkan. Rian sama Putrina Pak Haji sejak di alam ruh sudah dipasangkan. Pak Haji. Pak Haji, pisang goreng Pak Haji. Jadi sudah dipasang-pasangkan. Jadi kayak gini, jodoh itu memang rahasia Tuhan gitu. Sudah dipasang-pasangkan tapi masih menjadi rahasia gitu ya. Dengan siapanya kan masih rahasia. Jadi menurut hadis tadi dan ayat tadi bahwa bagian dari kemahabesaran Allah, Allah itu menciptakan segalanya berpasang-pasangan kan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, malam, ada jauh, dekat, ada susah, senang, ada baik, buruk, ada Alfamart, ada Indomaret, ada Emirat, ada Rubitur, ada Kalibatur, Kalibatur gitu ya. Kalau di Prifilm ada Arta? Ada Eped, ada Adul. Bukan, ada Arta, ada Arti. Oke, itu kan anak Prifilm. Aduh. Jauh, aduh. Jadi, pada kutub ini sesungguhnya Allah telah menyiapkan jodoh terbaik untuk setiap kita. Karena itu, jodoh itu sangat terkait dengan relasi antara kita dengan Gusti Allah. Oh iya. Jadi kalau relasi kita dengan Gusti Allah baik, maka mudah jodohnya. Ini enaknya kita orang yang beragama itu. Bahwa jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Yang kasihan mereka yang ateis. Mereka tidak bertuhan. Gitu. Wah, ngotot kuat banyak dalil bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu adalah candu. God is dead. Tuhan itu telah mati. Banyak sekali. Tapi pada saat ditanya, nah mana can boga kabogoh? Jodoh kan di tangan Tuhan. Menjilat udah sendiri. Ini kacau ya. Oke, itu Ki ya. Jodoh di tangan Tuhan. Giliran kena musibah, aduh ya Allah. Ateis. Tapi giliran programnya tuh laku, ya Allah rating. Kacau. Nah, Pak, berikutnya ini berbicara tentang rezeki. Apakah jodoh itu sama dengan Iya, rezeki kita nggak? Oke, gini berikutnya. Jodoh itu adalah rezeki. Ada yang bilang seperti itu. Jadi ketika kita bicara jodoh, itu sama dengan bicara rezeki. Karena bagian dari rezeki itu adalah jodoh. Kalau jodoh sama dengan rezeki, berarti setiap kita sudah dijamin oleh Allah. Karena berdasarkan hadis begini dari Ibnu Mas'ud, summa yursalul malaku fayangfuhu fihi ruh. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Bi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Jadi ketika si bayi di dalam janin lalu ditiupkan ruh, pada saat ditiupkan ruh itu sudah ditulis takdir untuk si bayi itu. Apa? 1 takdir rizkinya, 2 takdir ajalnya, 3 takdir amalnya, 4 takdir bagja dan celakanya. Itu sudah ditentukan. Jadi bagian dari takdir rizki itu adalah jodoh. Kenapa? Sebab kata para ulama ketika ditanya apa rezeki itu, para ulama jawab gini, huwa kullu ma tangtafi'u bihi mimma abahullahu laka. Rizki itu segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat Allah halalkan untukmu itu adalah rizki. Saun kana seperti apa? Malbusun, pakaian, aumat umun, makanan dan minuman, hatta zaujati, sampai ke istri. Rizkun itu adalah rizki. Jadi pasangan hidup kita itu adalah rizki. Anak kita juga adalah rizki. Kemudian segala macam sehat kita rizki, pendengaran kita adalah rizki. Oke, saya nyimpang sedikit Ki. Bahwa konsep rizki dalam Islam itu rizki itu bisa 1 dilihat dari bentuknya, 2 dilihat dari sifatnya, 3 dilihat dari caranya. Jika dilihat dari bentuknya, rizki itu ada rizki material dan ada rizki imaterial. Yang material harta, tahta, Raisa, cita-citata, Renata. Itu bukan. Kalau wanita itu bagian dari rezeki materi. Harta, tahta, kuota. Itu ada rezeki yang imateri. Apa rezeki yang materi itu? Seperti pasangan kita. Itu rezeki yang imateri. Ya. Oke. Rezeki yang imateri apa lagi, Ki? Seperti mata dengan melihatnya. Ya. Kamu punya mata? Punya, Pak. Bisa melihat? Bisa. Itu rezeki. Coba kamu sekarang punya mata tapi nggak bisa ngelihat? Sudah di mana sekarang? Gelap dunia ini. Rezeki itu yuk kamu dikasih mulut bisa ngomongnya. Kan ada orang dikasih mulut tidak bisa ngomong. Iya, ada. Itu rizki. Itu rizki yang bersifat imateri.
Rizki itu kamu diberi telinga dengan mendengarnya. Itu rizki yang imateri. Yang kedua, dari sifatnya, rizki itu ada yang bentuk cobaan dan pilihan. Cobaan. Bisa jadi kamu dikasih pasangan, itu cobaan. Rezeki, tapi sifatnya cobaan. Karena Allah itu kan nyoba sesuatu yang baik dan jelek, itu bagian dari cobaan dalam hidup kita itu. Yang kedua, dari sifatnya, rizki itu yang bersifat pilihan. Nah, jodoh juga yang bersifat pilihan. Berikutnya, jika dilihat dari cara Allah memberi rezekinya ada 3 macam. Ada jaminan, ada rezeki yang dijamin, rezeki yang digantung, dan rezeki yang dijanjikan. Satu, pada umumnya jaminan. Sudah ngejamin Allah ngasih rezeki ke semuanya. Jangankan manusia. Semut yang ada di belahan batu saja dijamin ada rezekinya. Berarti jodoh kita sudah dijamin oleh Allah. Kalau diibaratkan jodoh itu adalah rezeki. Yang kedua, rezeki itu cara Allah memberinya ada yang digantung. Kenapa digantung? Itu sangat digantung, itu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kita melakukan ikhtiar. Sebab Allah kan tidak akan merubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Ibaratnya ada pohon mangga nih, mangga di pohon. Ini hak kamu. Tapi kalau ente disambut, ente diajul, gitu, itu tidak akan dapat. Ente dilempar, itu tidak akan dapat. Lalu ada rezeki yang dijanjikan. Allah mah janji ngasih rezeki pada orang tertentu. Siapa? Orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, Allah janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji bakal dikasih rezeki bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, siapa yang dijanjikan Allah akan dikasih rezeki? Orang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur kan nikmat kita akan ditambah. Coba Iki punya istri 1, bersyukur. Akan ditambah jadi 2. Punya istri 2, istri 2 disyukuri lagi pertama jadi 3. Disyukuri lagi pertama jadi 4. Gitu. Wani. Oke, syukur. Berikutnya rezeki itu akan Allah berikan, akan Allah janjikan pada mereka yang istighfar. Oke, kembali lagi tadi. Jodoh itu sama dengan rezeki. Maka rezeki itu ada yang bentuk materi dan imateri. Jodoh rezeki yang imateri. Sifatnya jodoh itu ada cobaan juga ada pilihan, dicoba dulu ke Allah. Berikutnya caranya ada yang dijamin, ada yang digantung dan ada yang dijanjikan. Gitu, oke. Mantap. Ini 6 SKS. Padat. Keren. Pak, kan kita sering berbicara kalau jodoh itu adalah cerminan diri. Karena ada seperti itu. Nah, itu bagaimana, Pak? Ini teh jawaban bagi mereka yang seringkali bertanya, jodoh aku seperti apa? Nah, itu, Pak. Gitu. Dia seperti apa gitu nanti istrinya. Repi seperti apa gitu nanti istrinya. Meskipun kan kadang kita dulu lagi masih bujangan ya. Bertanya-tanya seperti apa istri aku. Nah, pada saat ada laki-laki jelek, lalu pacarnya cantik. Oh, kita senang. Dia aja yang jelek, pacarnya cantik, apalagi saya yang ganteng. Bener nggak gitu? Iya, betul. Lagemi. Lagemi. Laki-laki gede milik. Tapi kita kan kadang suka ngedadak jatuh. Cowoknya cakep, ceweknya jelek. Anjirit. Nu kasep wae goreng, komo saya nu goreng kan kayak gitu ya. Nah, misteri persoalan itu dijawab oleh Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 26. Kata Allah, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati. Jadi wanita-wanita yang keji itu untuk laki-laki yang keji. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitupun laki-laki yang keji untuk wanita yang keji dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi jodoh kita itu adalah cerminan diri kita. Maka karena anaknya baik, dapatlah anaknya Pak Haji. Pak Haji, donat madu, Pak Haji. Itu cerminan diri. Ya. Maka ada istilah kan Ki, kalau jodoh itu seperti pinang dibelah dua. Ya, bukan seperti semangka diacak-acak ya jodoh itu. Maka bila engkau menghebatkan diri, akan dipilihlah bagimu jodoh oleh Tuhan yang hebat. Super sekali kata Pak Mario Teguh kan kayak gitu. Jadi kudu ya begitulah. Memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Seperti itu. Kalau mau memperbaiki diri main kemana? Robitur. Nah, biar diskusi nanti kita. Kalau jalan-jalan pakai kaos apa? MTN. Kaos dakwah. Nah, ini Pak, ada peribahasa Pak. Jodoh ibarat asam di gunung, garam di laut. Nah, dalam tempurung bertemu juga. Nah.
Makan piring memang. Nah ini maksudnya bagaimana Pak? Itu sebetulnya apa namanya, itu kiasan lah ya. Biasanya. Cumi di laut, ikan nila di darat, di warteg bertemu gitu ya. Itu artinya gini, jodoh itu memang asalnya jauh, Iya. ya jauh. Tetapi Allah pertemukan di tempat terdekat kita, gitu. Iki ujung Berung, istrimu di tengah kota. Iya. Tapi ketemunya di mana? Soekarno-Hatta di Impira, di tempat yang terdekat, gitu. Karena itu kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, beradalah di tempat yang baik. Kalau kita suka ikut kajian, jodohnya kan alokasi di tempat kajian. Kajian. Kalau kita sukanya ngedugem ya, itu jodohnya ditemukan di dugem. Insya Allah saya tiap malam dugem yuk. Duduk gemetar wirid. Sepi, gitu. Ya. Jadi kalau kita sukanya diskusi, ya ketemunya di tempat diskusi. Maka kalian yang masih single sekarang, Bio, ada Repi, ada Repan, sering-seringlah main ke tempat yang baik. Supaya ditemukan jodohnya di tempat yang baik itu, gitu. Itu apa ya? Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu juga. Atau juga ada yang beratkan, jodoh itu adalah seperti sendok dan garpu, seperti kancing dan baju, berbeda tapi punya peran yang sama. Gitu, bareng-bareng lah. Oke, itu Ki, ya. Jadi sejauh apapun Pasti akan bertemu. Jadi tanda-tanda datangnya apa jodoh itu akan bertamu ke rumah kita ya dari tempat terdekat. Gitu. Maka carilah beradalah benar di tempat-tempat yang baik. Masjid. Oke, benar. Ketemu Ya anak tinggal Pak di Haji. masjid, ketemunya bakal di masjid. Ketemu anak Pak Haji yang suka masjid, kan? Iya, betul. Seperti itu. Yang James Bond itu ya? Iya, Pak. Jaga masjid dan kebun. Ya, masjid dan kebun. Ketemu anak Pak Haji yang punya pesantren, nikah. Nah, Pak, ini Pak, ada bahasa lalu apa yang dimaksud dengan jodoh itu mempertahankan hadiah Tuhan? Gini ada yang bilang, jika engkau bilang jodoh itu rahasia Tuhan, udah dikasih oleh Tuhan, jodoh istrinya masing-masing. Jodoh itu bukan sekedar menerima apa yang Tuhan beri, tapi juga mempertahankan apa yang Tuhan hadiahkan. Misalnya kamu sudah nikah dengan istri kamu, itu harus dipertahankan karena itu adalah jodoh hadiah dari Tuhan. Jangan karena persoalan seketik apa? Cerai. Iya. Oh ganti. Talak. Itu nggak boleh. Godaan setan. Buat salak gitu. Ya. Jadi jodoh itu harus dipertahankan itu Ki. Nah, itu kadang-kadang mempertahankan itu lebih sulit. Lebih sulit. Karena mungkin godaan setan, apalagi yang sudah halal Pak ya. Yang sudah halal. Godaan setan. Uang banyak, jabatan tinggi. Bukan karena mungkin bisa aja uang banyak, tapi karena sifat masing-masing itu, karakter masing-masing itu sulit. Tapi bisalah dipersatukan Pak ya. Bisa. Keren. Ya Pak, udah berapa puluh tahun Pak? Oh, Tuhan nih. Nah Pak, nih terakhir Pak. Kapan jodoh itu akan bertamu Pak? Nah ini Oke, Pak. ini pertanyaan penting. Kapan jodoh itu akan ngetuk pintu? Pintu. Assalamualaikum. Kapan jodoh akan bilang assalamualaikum gitu? Ngobronis, coba ya. Saat Bawa bolu susu Lembang. Baiklah. Kapan nih? Oke, jodoh itu akan bertamu satu. Di saat jiwa kita sangat rindu pada separuh jiwa kita yang terpisah. Serindu pisan. Itu bakal bertamu. Kita udah nggak betah nih sendiri. Jadi terlalu lama sendiri gering jika saha. Sepan. Setik asup angin. Jadi mun sorangan teh geus teu betah gitu Ki. Nah, itu tanda-tanda jodoh akan dekat. Ya, satu. Jadi ketika separuh jiwa kita merasakan rindu pada jiwa kita rindu pada separuh jiwa yang lain, itu tanda jodoh akan bertamu. Satu. Yang kedua, di saat kita sangat membutuhkan tulang rusuk kita yang belum hijrah. Jadi masih jalan-jalan sama Rubitur tulang rusuknya. Nah, kita merasa rindu banget pada tulang rusuk itu. Itu jodoh akan datang. Yang ketiga, jodoh akan bertamu di saat relasi kita dengan Tuhan ada pada titik yang indah. Deket kita jeung Gusti Allah gitu. Tereh. Nu jarang salat kini mah hese keneh. Jodohnya kayak gitu. Oke. Lalu jodoh itu akan dekat di saat kita ongoing proses menjemputnya. Jadi geus aya tanda-tanda tadi Gusti Allah kita jemput. Lalu jodoh itu akan bertamu di saat ia telah datang dalam kehidupan terdekat gitu. Geus aya di lingkungan terdekat gitu. Misalnya Iki masuk kantor, geus aya gitu pada saat natap matanya tuh deg gitu. Kereteg. Kereteg gitu.
Lalu pada saat misalnya lihat pintu rumahnya, deg, itu lu akan bertamu. Lalu jodoh itu akan bertamu di saat kita telah mampu bercermin diri. Geus bercermin gitu diri kita teh. Oh bener lah, dia pasti jodoh agak banyak kesamaan. Kan cermin itu selalu sama. Iya. Cermin itu tidak bohong. Pada saat kita tersenyum, cermin tidak cemberut. Benar nggak? Benar. Iya. Itu cermin. Cermin itu jujur kan? Ya, jujur. Kita ges beres bercermin dia. Bahwa dia emang jodoh saya. Banyak kemiripan dalam banyak aspek. Mirip, minimal mirip gorengna lah ya kan. Kan kayak gitu ya. Lalu di saat lahirnya kekuatan, keyakinan yang kuat bahwa kita bisa mempertahankan. Jadi itu jodoh pasti bertamu ke rumah kita, terutama kalau dalam sudut pandang teologis, jodoh itu akan bertamu ke rumah kita di saat relasi kita dengan Gusti Allah ada pada titik yang indah. Tereh itu datangnya jodoh itu. Oke. Asik banget diskusi kita di ruang Rubitur ini. Semakin cerah nampaknya masa depan kulkas jadi ruang. Oke. Apalagi kita selalu ditemani oleh kaos produk masyarakat tanpa riba. Betul, Pak. Penting kita dukung karena dia ingin berdakwah sekarang lewat busana. Ya, dan dakwah itu kan kewajiban kita semua. Betul. Makanya ke kawan-kawan semua anak-anak muda mulailah untuk ganti passion ya ke kaos dakwah. Bisa dicari di Shopee kodenya AM1267, IG-nya AM1267, HP-nya 081 322 532 375. Itu bisa partai besar maupun kecil. Tapi titip pesan kalau mau umroh harus sama siapa? Ini Pak, sama ini. Oke. Kembali Bang. Rubitur. Tapi lebih baik kemana dulu sebelum Rubitur? Kali Pak. Rubitur. Oke, Ki, kita sudah panjang, Ki. Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Oke, tanya lagi pada narasumber yang lain. Kita kan hanya sekedar kulkas. Apa? Kuliah ringkas. Satu-satunya Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Gak perlu ngontak SKS atau bayar UKT. Tapi Ki, meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas, Pak. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Karena kulkas ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.